Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ayudianti dari kelas biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab janais atau mayat. Nah, janais tersebut diambil dari bahasa Arab yaitu janazah yang artinya mayat dan kata janad artinya menutup. Jadi secara umum artinya yaitu mayat yang tertutup. Nah, janais ini merupakan bentuk jamak dari janazah yang merupakan menurut kampus besar yang berarti orang mati atau mayat di tempat tidur. Bila dibaca jenazah maka artinya tanduk. Adapun dari bab janais ini ada panduan memandikan mayat atau ghuslu mayyit. Setiap muslim yang meninggal harus dimandikan, diselimuti, dan didoakan sebelum dimakamkan kecuali para syuhada. Nah, hukum memandikan jenazah ini menurut mayoritas ulama adalah yaitu fardu kifayah, yang artinya kewajiban ini dibebankan kepada semua hufalat di tempat itu. Tetapi jika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban semua mukallaf menjadi batal. Adapun bukti yang menjelaskan tentang kewajiban memandikan jenazah menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi dari hadis tersebut yaitu dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraan dan meninggal. Ada beberapa hal penting terkait memandikan jenazah yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, untuk jenazah laki-laki. Memandikan dan menutupi jenazah laki-laki adalah orang yang diwariskan, kemudian itu ayah, kakek, keluarga terdekatnya, orang asing, dan istrinya. Untuk jenazah wanita, yaitu orang utama yang memandikan jenazah wanita adalah ibu, nenek, keluarga dekat wanita, dan suaminya. Untuk mayat anak laki-laki dan perempuan, untuk anak laki-laki mungkin perempuan yang memandikan, dan sebaiknya untuk mayat anak perempuan mungkin anak laki-laki yang memandikan. Jika seorang perempuan meninggal sedangkan yang hidup semua laki-laki dan dia tidak punya suami, atau sebaliknya laki-laki meninggal sedangkan yang hidup hanya perempuan dan dia tidak punya istri, maka jenazah tidak memandikan melainkan dimakamkan oleh satu orang. Kondisi orang yang memandikan mayat yaitu muslim, berakal, sehat, puber, niat memandikan. Lalu jenazah wajib dimandikan mayat muslim dan bukan kafir, bukan bayi keguguran, dan jika lahir dalam keadaan mati tidak dimandikan. Ada beberapa jenazah yang bisa dimandikan, bukan jenazah syuhada. Adapun ada syarat memandikan jenazah yaitu sebelum jenazah dimandikan dipersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan kamar mandi seperti tempat mandi, dewang tertutup, cukup air, sabun, air kapur barus, dan parfum, sarung tangan untuk mandi, potongan kecil atau gulungan kain, lalu handuk, dan lain sebagainya. Pertama-tama yaitu ambil kain tertutup dan ganti kain lembab agar aurat utama tidak terlihat. Mandikan jenazah di tempat tertutup. Kenakan sarung tangan dan kebersihan jenazah dari semua kotoran. Ganti sarung baru, lalu dibersihkan seluruh tubuh dan tekan perut dengan lembut. Masukkan jari-jari tangan yang telah dibungkus kain basah ke dalam mulut jenazah. Sikat gigi dan bersihkan hidung, kemudian wudhu. Taburkan air di sisi kanan, baru ke sisi kiri jenazah. Mandikan jenazah dengan air sabun dan mandi terakhir dicampur dengan parfum. Lalu perlakukan jenazah dengan lembut sambil memutar dan mengusap anggota tubuh satu arah.
Memandikan jenazah sekali jika bisa membasuh seluruh tubuhnya dan wajib. Sunnahnya yaitu mengulangi beberapa kali dalam jumlah ganjil. Jika keluar dari jenazah najis setelah mandi dan menyentuh badan, maka wajibnya diangkat atau dimandikan kembali. Jika feses yang keluar setelah kafan tidak perlu diulang, cukup keluarkan feses tersebut. Untuk jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan ditarik ke belakang alias jangan pakai cepol tuh, direap. Lalu keringkan jenazah setelah mandi dan kain kafan tidak membasahi dan agar tidak membasahi kain kafan. Setelah mandi sebelum tutup beri pengharum yang tidak mengandung alkohol. Hal-hal yang sunnah dalam menutupi jenazah yaitu kain kafan yang digunakan haruslah dengan kain kafan yang baik, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Lalu kain kafan harus berwarna putih. Jumlah kafan untuk jenazah jantan atau laki-laki yaitu 3 lapis, sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau kain kafan jenazah, kain kafan harus diberi pengharum terlebih dahulu. Jangan berlebihan dalam menutupi jenazah. Adapun tata cara menutupi jenazah yaitu untuk laki-laki, sebarkan kain kafan sepotong demi sepotong di bagian bawahnya terlebih dahulu dan lebar, dan tiap lapis diberi kapur baros. Untuk angkat jenazah dalam keadaan tertutup dan dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan panjang dan taburi dengan bumbu. Tutup semua lubang yaitu hidung, telinga, mulut, dan anus, dan kalau ada bisul ditutupi juga. Yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, tutupi dengan kain kafan kanan atas lalu ujung kiri spray. Selanjutnya lakukan sebagian satu persatu dengan cara yang lembut. Ikat dengan tali yang disiapkan sebelum dibawa selubung 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup dengan menutupi seluruh tubuh jenazah, maka penutup kepala dan laki-laki terbuka dapat ditutupi dengan daun rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali menutup aurat, maka tutupi dengan apapun yang ada. Untuk jenazah wanita yaitu kain kafan terdiri dari 5 lembar kain putih, terdiri atas lembar pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan, lembar kedua berfungsi sebagai penutup kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai tudung, lembar keempat berfungsi untuk menutupi pinggang hingga kaki, lembar kelima berfungsi untuk menutup bagian pinggul dan paha. Adapun tata cara menutup jenazah wanita yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk bagian secara berurutan, kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan sejajar dan ditaburi dengan wangian atau parfum atau dengan kapur baros. Tutup semua lubang dan mungkin masih kehilangan kotoran dengan kapas. Tutupi kain pembungkus kedua paha. Memakai sarung tangan, kenakan baju kurung, dandani rambut dengan 3 gaya rambut, lalu renggangkan punggungnya. Kenakan kerudung, bungkus dengan potong terakhir kain dengan menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu gulung ke dalam. Ikat dengan tali yang sudah jadi. Untuk memakami mayit yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu mayit siap dimakamkan. Allah musta'an, jenazah diangkat di atas tangannya untuk ditempatkan di kuburan. Lalu mayatnya ditempatkan di kuburan. Merupakan sunnah untuk memasukkan jenazah ke dalam kuburan sampai jauh dari kaki kuburan dan kemudian menurunkan secara perlahan ke dalam kuburan. Jika tidak memungkinkan, bisa diturunkan dari arah kiblat. Petugas yang meletakkan jenazah ke dalam kuburan harus mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulillahi dengan menyebut nama Allah dan berjalan di atas milah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun sunnah meletakkan jenazah dengan memusatkan perhatian pada sisi kanan tubuh dalam posisi miring dan menghadap kiblat sambil melepaskan tali di samping kepala dan kedua kaki. Tidak perlu meletakkan bantal dari tanah atau batu di bawah kepala karena tidak ada dalil otentik yang menyebutkannya, dan tidak perlu menampakkan mukanya kecuali jika jenazah meninggal dengan kain ihram seperti yang sudah dijelaskan. Setelah jenazah ditempatkan di rongga perforasi dan tali selain kepala dan kaki dilepas, selanjutnya rongga perforasi ditutup dengan batu bata atau papan kayu agak menyamping. Kemudian celah dari batu bata ditutupi dengan tanah liat untuk mencegah sesuatu masuk, sekaligus untuk memperkuat. Sunnah bagi para pengawal untuk menabur 3 genggaman tanah di dalam lubang setelah jenazah ditempatkan di dalamnya. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW setelah jenazah dituangkan ke tanah. Seharusnya meninggalkan makam sekitar 1 jengkal sebagai tanda agar tidak melanggar kehormatannya. Dibuatlah gundukan seperti punuk unta. Begitulah bentuk makam Nabi SAW menurut hadis riwayat Bukhari. Kemudian ditaburi kerikil sebagai tanda kuburan dan ditaburi air berdasarkan petunjuk sunnah Nabi SAW. Dalam edisi ada di riwayat Mursal yang otentik. Kemudian sebuah batu diletakkan di atas makam kepalanya agar dapat dengan mudah diidentifikasi. Adapun membahas tentang taziyah ini menurut bahasa yaitu menghibur, sedangkan menurut istilah taziyah adalah mengunjungi keluarga almarhum dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah dapat dihibur dan diberi kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah, dan mendoakan almarhum agar diampuni dosanya. Lalu ada hukum takziah. Takziah ini hukumnya sunnah dan hak muslim, walaupun umat muslim terhadap umat Islam lainnya ada 6 hak, yaitu menjawab salam atau memberi atau memenuhi undangan, memberi nasihat, berdoa bagi orang yang masih mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah. Adab taziyah. Orang yang mendengar tragedi kematian harus berkata, sungguh kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Orang yang bertobat sebaiknya memakai pakaian yang basah, kuyup, rapi, diutamakan yang berwarna gelap sebagai tanda bela sungkawa. Di rumah harus menunjukkan kesedihan, tidak ketawa, dan tidak terlalu bicara dengan orang lain. Orang persuasif berusaha menghibur keluarga yang berduka agar tetap bersabar, karena semua manusia pasti akan mati. Hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi setempat. Jika keadaan memungkinkan, orang-orang bertakwa untuk mencoba mendekati jenazah dan berdoa agar dosa-dosa diampuni Allah, tidak apa-apa. Usahakan bertakziah untuk mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar diampuni dosanya dan memakamkan jenazah untuk dikuburkan. Hikmah dari takziah yaitu terjalin persahabatan yang lebih erat antara orang yang memiliki takziah dan keluarga yang terkena musibah maut. Keluarga yang terkena musibah dapat terhibur dengan adanya takziah sehingga dapat meringankan beban duka yang berkepanjangan. Orang yang memiliki takziah bisa mendoakan jenazah agar diampuni dosa dan amal solehnya diterima